Oke guys, welcome to the channel Dirja TV. Pada kali ini kita akan mengetahui kembali mengenai materi tentang ekologi hewan, yang dimana pada kali ini konten saya merupakan konten pembelajaran yang membahas mengenai ekologi hewan, yang termasuk dalam mata pelajaran IPA atau biologi. Biologi. Mungkin dari rekan-rekan semuanya telah mengetahui tentang biologi, tetapi secara spesifikasi ini akan membantu juga teman-teman dalam membahas tentang ekologi hewan. Mungkin dari tingkat jenjang sekolah, baik itu tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bisa melihat, mempelajari slide demi slide yang kita akan lihat bersama dan kita akan bahas bersama. Oke. Ekologi hewan, kita kembali lagi ke slide berikutnya. Mengenai tentang habitat dan relung ekologi hewan. Yang pertama adalah A, habitat, dibagi menjadi yang pertama, pengertian habitat. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Istilah habitat banyak digunakan, tidak saja dalam ekologi tetapi di mana saja. Tetapi pada umumnya istilah ini diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Jadi secara garis besar di sini kita sudah dapat memahami ya teman-teman, bahwa ekologi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang oikos, yang berarti habitat, sedangkan logos ini adalah ilmu. Jadi ilmu tentang habitat. Ya. Habitat ini juga dibahas mengenai dari tempat organisme itu hidup. Jadi berbicara tentang ekologi itu adalah habitat. Ya, habitat dari ilmu yang kita pelajari. Di sini juga atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Oke. Jelas ya. Kita lanjut lagi ke slide kedua. Jadi di slide kedua ini menurut Sambas Wirakusuma dalam dasar-dasar ekologi, habitat adalah toleransi dalam orbit di mana suatu spesies hidup, termasuk faktor lingkungan yang cocok dengan syarat hidupnya. Orbit adalah ruang kehidupan spesies, lingkungan geografi yang luas, sedangkan habitat menyatakan ruang kehidupan lingkungan lokasinya. Habitat lebih dari sekedar sebuah kawasan vegetasi atau seperti hutan pinus. Istilah tipe habitat tidak bisa digunakan ketika mendiskusikan hubungan antara satwa liar dan habitatnya. Ketika kita ingin menunjukkan vegetasi yang digunakan oleh satwa liar, kita dapat mengatakan asosiasi vegetasi atau tipe vegetasi di dalamnya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Yang kedua, makro habitat dan mikro habitat. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang makro habitat dan mikro habitat. Jadi di sini ada beberapa istilah tentang makro habitat dan mikro habitat. Penggunaannya tergantung dan merujuk pada skala apa studi yang akan dilakukan terhadap satwa menjadi pertanyaan. Menurut salah satu ahli Johnson pada tahun 1980. Dengan demikian, makro habitat dan mikro habitat harus ditentukan untuk masing-masing studi yang berkenaan dengan spesies spesifik.
Batas antara mikrohabitat yang satu dengan mikrohabitat yang lain tidaklah nyata, namun demikian mikrohabitat memegang peranan penting dalam menentukan keanekaragaman jenis yang mempengaruhi habitat itu. Oke, lanjut slide berikut. Habitat dalam batas tertentu sesuai dengan persyaratan makhluk hidup yang menghuninya. Batas bawah persyaratan hidup itu disebut titik minimum dan batas atas disebut titik maksimum. Antara dua kisaran itu terdapat titik optimum. Ketiga titik itu yaitu titik minimum, titik maksimum, dan titik optimum disebut titik kardinal. Oke, jelas ya. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu dibagi menjadi 4 macam, yaitu A. Habitat yang konstan, B. Habitat yang bersifat memusim, C. Habitat yang tidak menentu, D. Habitat yang ephemeral. Oke. Habitat sebagai fungsi dari ruang dapat dikenal dengan A. Habitat yang berkesinambungan, B. Habitat yang terputus-putus, C. Habitat yang terisolasi. Jadi penjelasannya itu ada di bawah ini. Istilah habitat dapat dipakai untuk menunjukkan tempat tumbuh sekelompok organisme dari berbagai jenis yang berbentuk suatu komunitas. Misalnya, kita boleh menggunakan istilah habitat padang rumput, habitat hutan mangrove, dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Kemudian B. Relung. Relung ekologi suatu hewan atau dalam kurung individu atau populasi adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya sehubungan dengan adaptasi-adaptasi fisiologi, struktural, dan pola perilakunya. Dimensi-dimensi pada niche atau relung pokok menentukan kondisi-kondisi yang menyebabkan organisme-organisme dapat berinteraksi tetapi tidak menentukan bentuk, kekuatan atau arah interaksi. Dua faktor utama yang menunjukkan bentuk interaksi dalam populasi adalah kebutuhan fisiologis tiap-tiap individu dan ukuran relatifnya. Slide berikutnya, relung ekologi. Burung-burung atau finch dengan paruh yang berbeda mempunyai relung yang berbeda. Untuk kegunaan lain dari relung, lihat relung disambiguasi. Jadi ini adalah gambar dari burung finch dengan paruh yang berbeda, mempunyai relung yang berbeda juga. Ini ya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada Geospiza magriloris, Geospiza varufla, Geospiza fuertis, Quertides olivicis. Oke, jadi ada 4 gambar yang bisa kita bandingkan. Slide berikutnya yaitu dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan tentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dalam lingkungannya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, habitat adalah pemaparan tempat suatu organisme dapat ditemukan. Ketiga, ekologi dari suatu individu mencakup variabel biotik, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia baik yang mikro maupun yang makro, dan abiotik. 4. Relung menentukan bagaimana spesies memberi tanggapan terhadap ketersediaan sumber daya hidup dan keberadaan pesaing dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Kita lanjut dalam slide berikut. Sekian dari slide pembahasan yang sudah kita bahas satu persatu tadi, dan semoga dari semuanya ini bisa bermanfaat. Oke, jika kalian menyukai ini, silakan untuk
mensubscribe, bagikan. Tak lupa juga komen agar supaya kalian bisa mendapatkan link-link pembelajaran tentang biologi yang nantinya akan diterbitkan lagi. Oke, terima kasih.